Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau mengundang kami ke tempat ini untuk bersama-sama berbagi pengalaman, khususnya untuk mengisahkan pengalaman Arifin ketika berenang menempuh jarak beberapa kilometer bersama dengan Bunda Maria. Semoga dengan podcast ini iman kami makin diteguhkan dan juga umat saudara-saudara kami yang mendengar kisah pengalaman ini juga semakin mengandalkan kehadiran-Mu di dalam hidup mereka bersama dengan Bunda Maria. Karena dengan Bunda Maria kami semakin menghayati misteri-misteri putra-Mu dalam doa-doa Rosario. Seluruh perjalanan podcast kami ini kami serahkan ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih. Senang kembali menjumpai Anda di acara podcast Kasih, Katekese Singkat dan Hidup. Mungkin saudara-saudari pernah mendengar kisah beberapa orang di Makassar ini berenang dari sekitar Pelabuhan Makassar ke Pulau Kodingaring Keke. Itu Pulau Kodingaring Keke dari Makassar itu sekitar 15 km ya. Dan beberapa orang ini dengan ide gila ya, idenya saja yang gila ya. Ide yang gila berenang dari sekitar Pelabuhan Makassar menuju Pulau Kodingaring Keke dengan waktu tempuh sekitar 4 jam lebih ya. Dan lebih gila lagi, beberapa bulan setelah itu ya mungkin tidak puas dengan berenang 15 kilo, mereka berencana dan melaksanakan betul-betul berenang dari sekitar Pelabuhan Makassar menuju ke Pulau Panambungan Pangkep ya, Pangkep dengan jarak tempuh 22 km dengan waktu tempuh sekitar 7 jam. Ini luar biasa gilanya idenya ini. Tapi orangnya tidak gila ya. Karena orangnya ada di sini ya. Hadir di studio podcast Kasih bersama saya saat ini. Siapakah dia? Dia adalah Antoni Arifin ya. Halo Arifin, apa kabar? Kabar baik, Pastor. Iya, luar biasa. Senang sekali saya hari ini dikunjungi di studio podcast ini untuk bersharing bersama pengalaman ya. Arifin, khususnya pengalaman itu berenang ya. Saya katakan luar biasa, ide gila ya, tapi orangnya tidak gila karena hadir secara waras di podcast Kasih ini. Ya, Arifin ini sehat sekali ya, karena kata orang berenang itu adalah olahraga yang paling sehat ya. Ya, makanya sekarang saya juga berusaha untuk sering-sering mungkin untuk berenang supaya saya juga sehat seperti Arifin, supaya saya juga tetap gagah dan cakep seperti Arifin yang gagah dan cakep. Kalau Arifin memang betul-betul cakep, kalau saya ini cakep cacat kepala. Ya. Arifin, sejak kapan Arifin senang dengan olahraga renang? Saya olahraga berenang itu dari kecil. Bapak saya sudah bawa saya sering pergi berenang. Oh iya. Sudah biasa bersama Bapak ya? Berarti Bapaknya juga berenang dulu dong ya? Oh luar biasa, dia juga kuat. Dia kuat ya? Sampai berkilo-kilometer juga? Oh belum. Iya. Berarti Arifin lebih master daripada Bapak ya? Iya. Arifin, bolehkah bercerita sedikit ke sahabat Komsos dan saudara-saudari, bagaimana sih itu ide gila itu dicetuskan sampai betul-betul melaksanakan berenang sampai berkilo-kilometer itu ya? Saya saja berenang dari Popsa atau dari sekitar Pelabuhan Makassar sampai di Gusung, dah sampai karena hampir selesai ya. Dan Arifin bisa sampai 15 kilo, itu kira-kira seperti apa? Bisa ceritakan kepada kita? Ya, jadi awalnya memang saya bercita-cita berenang dari Makassar ke Kodingaring Keke.
tahun lalu istri saya suka olahraga full maraton, Heeh. tapi karena dia cedera, akhirnya waktu itu kami tidak ada rencana lari untuk full maraton. Setelah saya hitung-hitung, jaraknya berenang dari Makassar ke Kodingaring Keke itu sama jarak tempuh kami melakukan full maraton, 42 km. Dan karena saya sudah pernah half marathon dan full marathon, saya sudah tahu apa yang harus kami siapkan. Iya, Selain kondisi tubuh yang baik, makanan dan minum itu sangat penting. Ibaratnya kendaraan kita, kalau tidak ada bahan bakar, Bakar, iya. dia tidak Tidak bisa mungkin jalan. sampai di tujuan. Iya, iya. Nah, Bisa tapi didorong ya. Tapi sekuat berapa kita? ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Tapi ya setelah itu, beberapa teman saya dia senang. Iya, iya. Dan banyak juga yang mengatakan, Arifin kau betul-betul gila. Tidak mungkin ada orang bisa berenang begitu jauh. Saya bilang, kau percaya sama saya akan tunjukkan. Akhirnya ada juga yang pernah mimpi untuk berenang ke Kodingaring Keke. Ada juga yang mau ikut sama kami. Akhirnya mungkin kami berkumpul mungkin 10 orang atau lebih. Iya, iya. Kita laksanakan kegiatan itu. Tanggal 12 Mei tahun lalu, Iya, iya. 2024. Terus ketika sudah berenang ya, Ya, lalu kan itu 15 kilo dan memang sih kelihatan kalau kita sudah di Kodingaring Keke, kita lihat Makassar kelihatan dekat ya. Ya. Tapi ketika kita melewati itu dari sekitar Pelabuhan Makassar, terus lewati Gusung, kemudian lewati Samalona ya, Samalona. itu jauh ya. Dan ketika kita naik perahu itu terasa jauh, apalagi kalau ini berenang ya. betul. Nah, ketika kalian bersama dengan teman-teman, Arifin bersama teman-teman itu berada di sekitar pertengahan dan itu jauh dari Makassar dan masih jauh ke Kodingaring Keke. Apa yang ada di benaknya Arifin atau apa yang membuat Arifin bisa tenang akan sampai atau bisa tenang dari ancaman-ancaman, misalnya nanti jangan sampai ada ikan besar, ikan paus kah atau ikan marlin kah atau ikan yang besar-besar itu jangan sampai saya dimakan. Apa yang membuat Arifin tenang? Ya. Atau apa yang Arifin buat waktu itu selain berenang? Dari start sampai dalam perjalanan berenang, saya selalu doa rosario. Oh, rosario. Ya, Nah, kenapa rosario? Kenapa tidak Bapak kami kah atau aku percaya atau mohon keselamatan dari ikan-ikan buas kan ganas yang ada di sekitar sekitar pulau-pulau itu? ya. Yang pastor katakan itu benar. Waktu kami berenang itu, ada jalur itu kapal besar, mungkin dia bawa kontainer kah, atau bawa penumpang yang banyak, itu kami harus lalui rute itu. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Makanya banyak orang melarang kami berenang sampai begitu jauh. Dan tukang kapal juga panik waktu itu. Karena waktu kami berenang, dari belakang itu kami dikejar sama kapal-kapal yang sangat besar. Nah, kalau kami terisap, baling-baling kapal, kami semua bisa selesai. Oh iya iya iya. Tetapi satu hal yang menguatkan saya dan teman-teman, khususnya mungkin saya berbagi pengalaman diri saya, Pastor Iya, ya. iya, iya. Saya doa rosario. Kenapa saya doa rosario? Karena doa rosario doa yang sangat kuat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perantara Bunda Maria. Iya iya iya. Dan dengan doa rosario kita bisa mengenang kehidupan Yesus waktu hadir di dunia ini. Iya iya iya. Itu yang memberi saya kekuatan sampai saya bisa sampai di Pulau Kodingaring Keke. Ya, itu artinya ketika berenang itu dari awal langsung rosario itu berarti
Arifin selama ini sudah memang mencintai Rosario ya. Ya, betul Ada Pastor. kebiasaan-kebiasaan di rumah kah untuk berdoa Rosario sehingga ketika berenang tiba-tiba langsung spontanitas muncul, saya mau Rosario supaya saya lebih tenang. Ya, saya selalu berdoa setiap hari Rosario setiap jam 9 malam. Oh, luar biasa. 30 menit atau 45 menit setiap hari Setiap hari ya. sambil berlutut. Ya. Itu berarti memang sudah ada keakraban ya dengan Bunda Maria Ya. ya sehingga dalam keadaan seperti itu minta ketenangan melalui Bunda Maria karena sudah akrab sekali dengan Maria. Karena betul. setiap hari loh ya Ya, berdoa Rosario itu berarti memang sudah mencintai Rosario, sudah ada keakraban dengan Bunda Maria sehingga berjalan bersama Bunda Maria Arifin merasa nyaman datang ya. Amin. Ya, Apalagi ya saya katakan itu luar biasa itu yang dalam arti ketika berenang dari tempat yang jauh itu ya tidak semua orang bisa buat seperti itu. Jadi Arifin bisa tenang bersama dengan Bunda Maria ya. betul Pastor. Ya. Dan itu juga masih dilakukan ketika berenang dari Makassar ke Pulau Penambungan. Ya, betul. Ya. Penambungan ya. Ya. Itu tantangannya yang lebih berat mana? Ke Kodingaringkeke atau Penambungan? Oh, masing-masing ada tantangan yang berbeda. Ya. Pulau Kodingaringkeke kami yang saya ceritakan tadi ada perahu besar dan ada ikan marlin. Ikan marlin itu bisa menusuk dan membunuh orang. Itu iya ya, tajam ya ujungnya itu ya, Sangat mulutnya. tajam. Ya. Berkat perlindungan doa Rosario Bunda Maria, saya terhindar dari situ. Teman-teman semua berteriak, Arifin, itu sangat berbahaya. Untung kamu bisa lolos. Ya, ya. Karena kalau bukan doa Bunda Maria, doa Rosario, perlindungan Bunda Maria, mungkin saya tidak ada di sini. Iya, mungkin Arifin podcast nanti di atas Ya. Iya, itu luar biasa. Nah, kalau berenang dari Makassar ke Panambungan, itu jarak yang sangat jauh. Ya. Mereka bisa kelelahan dan mereka bisa menyerah. Tapi yang menguatkan saya kembali adalah doa Rosario kepada Bunda Maria. Ya, ya. Jadi Perlindungan ketika Bunda Maria. berdoa itu ya konsen berdoa ya. Jadi untuk kepikiran bahaya, kepikiran ada kapal yang bisa melindas atau bisa enggak saya sampai itu tidak terpikirkan lagi ya. Ya. Karena konsentrasi berdoa Salam Maria, Rosario ya. Dan akhirnya itu terbantu untuk lebih tenang dan itu bisa terbantu untuk lebih konsen sampai ke tempat tujuan ya. Dan akhirnya tidak terasa ya. Ya. Saya tidak rasa tapi Arifin rasa. Itu. Salah satu juga janji Bunda Maria waktu menampakkan diri di Fatima. Ya, ya. Selain melindungi orang yang berdoa Rosario, dia akan melindungi orang di sekitarnya. Ya, ya. Dengan berdoa Rosario, saya percaya Tuhan Yesus akan melindungi teman-teman saya lagi berenang, semua para kapal. Ya. Saya percayakan janjinya. Dan akhirnya berapa orang yang sampai ke Penambungan? Dari berapa yang pergi, berapa yang sampai? Yang ke Penambungan kami waktu itu 40 orang. Kurang lebih mungkin sampai mungkin hampir setengahnya. Mereka teman-teman juga sangat kuat dan luar biasa. Ya. Dan dikawal oleh perahu ya? Ya, betul. Dikawal ya Harus supaya pakai kalau perahu. ada trouble atau apa di jalan ya bisa langsung diselamatkan oleh perahu itu ya. Ya, di perahu teman-teman kami saling berbagi. Mereka bawa pisang, ada yang bawa kurma, ada bawa air minum, ada bawa pokari. Itu jadi bekal ya, itu bisa menguatkan juga ya. Jadi selain doa Rosario tadi ada juga ada santapan jasmani juga ya. Bukan hanya rohani tapi ada juga jasmani yang bisa membantu ya. Karena itu juga tubuh ya membutuhkan itu ya. Ya, supaya bisa fisiknya tetap kuat. Iya, gitu Pastor. ya. Terus bagaimana komentar-komentar orang di sekitar atau di pulau atau di apa ketika sampai mereka tidak bilang gila kalian ini? Ya, waktu kami tiba orang pulau semua kagum. Dia bilang sampai hari ini belum ada yang bisa berenang hari ini sampai di sini.
Dan salah satu kakak senior yang mereka berenang sama saya, Mm-mm. dia bilang, Arifin, kamu luar biasa. Karena dari zaman Belanda sampai hari ini belum ada orang bisa berenang begini jauh. Itu ya, oh itu luar biasa bahwa Ya, ya. oh itu berarti memecahkan rekor ya, pecahkan rekor ya. Saya tidak tahu. Ya Ya mungkin artinya Mas. karena saya zaman Belanda kan Iya, berarti iya. belum pernah ada orang yang berenang sejauh itu. Itu Iya, artinya iya. pecahkan rekor. Iya, iya. Ya itu. Jadi selain sehat fisik ya, Ya, kemudian sehat rohani juga dalam arti karena eh, tetap berjuang di olahraga itu bersama dengan Bunda Maria ya. iya Pastor. Lalu juga makin menguatkan diri bahwa Tuhan selalu menyertai Iya Pastor. dan bukan untuk saya saja, Ya, ya. tetapi teman-teman saya juga selamat itu berkat doa-doa saya. Itu luar biasa gitu ya. Itu pengalaman iman yang luar biasa. Makasih Ya, Pastor. semoga itu membuat Arifin makin mencintai Bunda Maria Ya. ya dalam doa-doanya bahwa ya doa-doa Bunda Maria itu mengantar kita kepada Yesus ya. Iya Pastor. Jadi berjalan bersama Maria itu kita akan sampai kepada Yesus putranya. Betul Pastor. Jadi memang itulah pengalaman-pengalaman kita di Gereja Katolik bahwa kita harus selalu kagum pada Bunda Maria, Ya, harus selalu mencintai Bunda Maria karena Bunda Maria kita percaya pribadi yang istimewa, ya, yang dipilih oleh Allah menjadi ibu Tuhan ya, ibunya Yesus, dan dia akan mendoakan kita kepada putranya ya. ya Pastor. Ya, Arifin, senang sekali bersama dengan Arifin dalam podcast ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kehadirannya, Terima kasih, memberikan sharing pengalaman ya, sharing pengalaman dalam hal berenang dan juga sharing pengalaman dalam hal bagaimana dalam hidup khususnya dalam perjuangan-perjuangan itu bisa bersama dengan Bunda Maria, baik dalam olahraga maupun dalam keseharian ya, karena Ya, luar biasa setiap hari Setiap berdoa hari, Pastor. rosario ya. Sahabat Komsus yang terkasih, demikian podcast katekese singkat kita pada saat ini bersama dengan Anthony Ho Arifin ya, Pastor. yang sudah berbagi pengalaman bagaimana dia berjuang ketika dia berenang dan berjuang bersama Bunda Maria, berjalan bersama Bunda Maria, berenang bersama Bunda Maria sehingga bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan dan juga dengan teman-teman yang lain bisa selamat ya. Iya Pastor. Ya. Terima kasih Arifin, sehat selalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor. Ya. Selamat malam.